Aduh, nih. Waduh, hujan lagi. Waduh. Aduh, nih gimana nih Oe mau kuliah malah hujan lagi. Aduh, nuduh dulu rumah Jeng Sinta lah. Sekarang ya, musim hujan di mana-mana, banjir, basah kan nih. Gimana dong nih mau ujian nggak boleh nih basah-basah. Oe buka baju aja di sini ya. Mau ngapain lu di rumah orang? Aduh. Basah-basah, becek nih becek. Lihat dong Jeng, ini Udah hujan kehujanan becek lu basah. nongol lagi. Basah Ih, mau nggak buka mau. baju, apa aja mau bukain? Ih, makasih. Nggak mau nih. Lo mending lo keluar deh, Nggak Ah. guna di rumah gua. Khusus. Ya udah kalau gitu. Kita Oke. sapa pemirsa aja. Dingin ya Jeng. Banget, Bo. Kita tukeran tempat dong, Bo. Nggak mau gue. Gitu banget sih lu. Oke deh. Halo Halo pemirsa pemirsa Binus Binus TV. TV. Bertemu lagi ya bersama kita di Rumah Demokrasi yang disiarkan langsung di www.binus.tv. Bersama saya Koko Ardi. Dan saya Jeng Sinta dan kita akan menemani teman-teman sekalian selama 60 menit ke depan. Nah, sekarang kenapa main sekarang aja? Lo ngapain tadi basah-basah ke rumah gue, ha? Yang penting Ngerusakin- sekarang udah kering kan? Ngerusakin rumah Sekarang kering gue. pemirsa, sekarang tuh zamannya hujan pemirsa. Jadi Zamannya banjir ya, zamannya banjir. Iya banjir, hujan, macet lagi pemirsa. Nggak ada Aduh. ojek lagi kan? Lihat tuh buku Aduh. saya mahal pemirsa. Lihat nih makeup saya luntur nih, pemirsa. Aduh, nggak ada yang ya peduli Allah. sama make up kamu tau gak Kok Jeng? jahat Oke sih, Jeng, bener-bener kalau deh. gitu kita langsung mau bagiin aja nih Jeng. Kita mau bagiin Camilan ya. cemilan sore. Oke. Berhubung jamnya udah jam segini, kita waktunya makan cemilan sore. Betul, yuk kita langsung ke camilan yang pertama. Ting. Ting. Nggak nongol. Nongol? Nongol. Nggak nongol. Oke. Nah, udah nongol belum? Nggak tahu nih. Nggak tahu ya Nggak Jeng tahu ya? nih. Yaudah, Kayaknya baca aja lapar kali ya, Udah baca kita aja baca kali aja ya, Jeng ya. yuk. Nah, jadi Jokowi mengemukakan 5 jurus untuk tahlukan banjir Jakarta. Jadi, saya bingung nih pemirsa. Jurusnya itu banyak sekali pemirsa, ada 5. Ini nampaknya sangat efektif nih pemirsa. Jadi, yang pertama itu belokan air ke Waduk Ciawi. Yang kedua itu ayo gotong royong. Yang ketiga keruk kali. Yang keempat itu kontrol manajemen evakuasi banjir. Yang kelima itu perbanyak sumur resapan. Jadi Jokowi itu punya 5 jurus tadi pemirsa. Yang paling saya setuju sih yang soal gotong royong ya pemirsa ya. Kita tuh harus gotong royong untuk mengulangi banjir Jakarta ya nggak pemirsa. Itu camilan yang pertama tadi. Camilan yang pertama. Iya Jeng. Camilan kedua. Geser dong, gue mau loncat. Lebay. Oke, pemirsa, camilan Oke. yang kedua. Diem bagian Oke. gue nih. Yang kedua itu dari republika.co.id. Jadi ceritanya tambahan dana PU juga untuk keperluan banjir di Jakarta. Jadi pemirsa, DPR RI itu sudah menyetujui penambahan dana pada Kementerian Pekerjaan Umum sebesar 400 miliar. Gede ya, Bo? Gede banget. Tambahan dana tersebut dialokasikan pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian PU. Jadi, menurut Direktur Bina Program Direktorat Jenderal SDA, Eko Subekti, namanya panjang, dana yang dialokasikan untuk penanganan banjir di Jakarta akan diwujudkan untuk membeli pompa saluran air. Jadi, pompa tersebut akan digunakan untuk mengganti pompa saluran air yang udah tua. Begitu ceritanya. Oh begitu. Kalau gitu saya masuk lagi. Masuk! Kenapa kita lebay sekali hari ini? Nggak apa-apa karena Oe kedinginan habis Karena hujanan. hujan dingin ya kali udah ya, deh, aduh. pemirsa nanti kita akan ngomongin lebih lanjut lagi ya soal hujan dan banjir. Soal Jangan hujan dan banjir. kemana-mana, masih di Rumah Demokrasi. Tetaplah bersama kami.
This is Maria. She loves to read the news, but she's unhappy. She wants to get accurate coverage and the latest news. But she doesn't have enough sources. She wants to gain reliable information. She wants to get them online. Because till now she haven't heard about Binus TV. This is what you will get in www.binus.tv. Update Binus area coverage, sectoral, national and international news, informative weather forecast in Indonesia, and its diversely you. Wanna learn more? Here's the opening of Jurnal 12. Jurnal 12 is broadcasted live from 12 p.m. to 12:30 p.m. Now here's Jurnal 19 opening. You can watch it at 7 p.m. to 8 p.m. So now, Maria can be happy again because she gains trusted information, she got updated weather forecast, our news program has attractive delivery, and what about you? Check our latest and updated news on www.binus.tv. This is Benny. He likes to expand his knowledge, but he's unhappy. He is eager to obtain more knowledge through dialogues, but he wants different concepts, he needs proximity in the information, and he wants to get them online. Because till now, he haven't heard about Binus TV. This is what you will get in www.binus.tv. Complete reviews about activities of many universities, unique guests from various communities, interesting topics from trusted experts, and it's diversely you. Want to learn more? Gado Gado is a talk show that combines entertainment and information. In Ngorek, you can see our rector's dialogues. Rebutan evokes excitement with multiple presenters. Binus Media Forum invites professionals to have a sharing session. So now, Benny can be happy again. Because he's entertained and informed, he got interesting knowledge, and our talk show are variety. And what about you? So get into our conversations on www.binus.tv. Tadi tuh hidup lu tuh kerjanya ngeluh mulu. Jeng, ini Apa? tuh dingin. Ya dingin, nikmatin dong. Hujan, Jeng. Emang tadi. hujan sih, hujan banget. Lo tau Aduh, pemirsa. para pemirsa nih. Parah nih, parah banget. Ini rambut sampai kita lepek begini nih. Udah begini nih pemirsa. Udah jadi korban hujan. Hujannya Entah parah di depan banget udah ya. kayak apa banjirnya. Apa bisa dilihat dulu apa? Ah, mau lihat dulu Mau lihat di banjir udah depan. kayak apa, naiknya jangan-jangan udah kacau si banget Jeng banjir. Sinta kayaknya mau ngojek payung pemirsa. Ah, Jadi dia mau lihat enggak sampai payung. ngojek payung juga. Oke, udah Jeng. Sampai jumpa. Tinggalin Ini kunci rumah gue, ini Oh, iya, rumah iya. gue. Ya sana cepetan sana. Ini rumah gue. Ah, cepetan sana, cepetan. Sekali-sekali Banjirnya jadi udah rumah tinggi gue. kali ya. Ada tamu, Bu. Ada tamu. Kita Cowok tamu, cewek, Pak. Jeng. Boleh masuk. Ya. Wah, kita kedatangan tamu. Wah, ada tamu, Pak. Silakan Silakan, duduk, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Selamat datang, Pak. Silakan duduk, Pak. Kamu, Mbak, tolong ambilin minum, Mbak. Tolong ya, mas-mas yang pembantu begini tuh harusnya yang ngambil minum. Nggak lihat gaya udah maksimal Ini begini rumah mau ngambil saya. minum. Iya, selamat datang. Salah. Saya belum nyapa. Pak Emang Marta, kita iya. ketemu lagi Pak akhirnya di sini. Hai. Ketemu lagi ya, Pak Marta ya. Sehat sekali nampaknya Pak Marta. Asik. Nah, sebelumnya, Jeng, perkenalin dulu dong, Jeng. Ya perkenalkan dong, udah tadi kirain Salah udah mau ya? ngambil
Mulai kan. Enggak dong. Nah, jadi pemirsa kita kedatangan narasumber yang spesial kali ini ya, Jeng, ya. Dia adalah siapa Pak? Boleh sapa pemirsanya Pak? Baik, penonton Binus TV yang berbahagia, kita berjumpa kembali dalam acara Rumah Demokrasi. Kita akan bahas tema yang sangat faktual, sangat menarik bagi kita. Nah, sehingga kita akan bahas lebih tuntas bagaimana sih yang akan kita coba tayangkan. Mudah-mudahan ada solusinya untuk pemerintah secara umumnya. Wish. Mantap sekali. Langsung tahu ya. kita mau ngomongin banjir. Betul. Mau langsung kita ngomongin hujan ya Pak Udah ya. pakar ya. Nah, Iya, tema udah kita tahu. kali ini Apa ciu? habis hujan datanglah banjir, Banjir. Pak. Habis banjir datanglah uang, Pak. Dari Kenapa, mana Pak? duitnya? Dia, Pak, dia ngajarin saya tadi ngojek payung, Pak. Lumayan Boleh ya? kan Pak? Itu namanya part time Pak, part time Lumayan job. ya. Oh, part time ya, Pak. Oke, langsung kita tanya aja ya. Menurut Bapak nih, Pak, mengapa hujan di Jakarta itu identik dengan banjir, Pak? Ya kalau kita lihat banjir di Jakarta memang sangat multi kompleks ya. Kalau kita lihat sejarahnya di Jakarta udah dari zaman Belanda. Ternyata memang solusinya nggak tidak saat ya, karena banyak ada tentang saluran, kedisiplinan, kemudian tata guna lahan, pembangunan tol, kesadaran masyarakat. Udah itu tanah-tanah yang akhirnya dibuat beton, dibuat jalan, Kurang resapan penyerapan tidak air. ada. Iya. Tapi yang saya lihat sih mungkin kedisiplinan ya warga ya. Jadi menurut Bapak kira-kira penyebab banjir yang benar-benar jadi penyebab utama di banjir di Jakarta itu apa Pak? Disiplin dengan regulasi kalau saya lihat sih. Apa tuh, tahu nggak lu? Tahu gue. Apaan tuh? Disiplin itu kayak gue disiplin. Apanya Datang disiplin? kuliah pagi. Regulasi itu kulkas kan? Hah? Itu apa, Jeng? Gue juga nggak tahu. Oh, Kita oke. tanya apa? Oh, kita tanya aja deh. Apa itu, Pak? Kalau kita lihat dari di pesannya kan ada namanya RT RW itu. Iya. Ruang Rumah tangga. ruang RT, terbuka rukun dan tang- ruang wilayah. Rukun Nah, itu. itu. RT rukun tetangga Nah, bukan, kalau Pak? situ Sama rukun warga. ruang tata kota dengan wilayah. Oh, Yang tadi misalnya satu lahan itu buat daerah resapan, itu tidak ada perumahan, tapi ternyata ada mall, ada perumahan dan sebagainya. Bahkan yang menarik adalah kalau kita lihat di Jakarta itu daerah-daerah yang namanya rawa, itu pasti rawa dulunya. Rawa bening, Rawa rawa pilang, belong. rawa belong, sama sini juga rawa belong kan. iya. Itu adalah tempat tidurnya air. Jadi air bisa tidur juga kan. Tapi dengan adanya pembangunan yang sangat marak, akhirnya diuruk, akhirnya dibikin mall, dibikin jalan. Itu yang akhirnya air pun mau hidup kan. Ternyata karena air tidak mau hidup ya air marah dia. Dia banjir lah jadinya ya, Pak ya. Iya. Main-main Rawa lah di buaya, Jakarta ya. semua daerah-daerah yang namanya rawa pasti itu dulu tempat air yang air tidur air ya. tidur. Air yang untuk disitulah airnya. Tempat air beristirahat. Tempat air beristirahat. Nah, berikutnya nih, Pak. Nah, kita mau tanya ke Pak Marta aja ya, Jeng. Pak Marta udah payah banget kayak di situ kan. Udah mantap sekali, Pak. Udah nyantai. Pak, denger-dengernya, Pak. Kayak tadi udah dibilang kan, dari Belanda segala macam. Belanda itu kan letaknya di bawah air tuh ya, Pak ya. Kalau menurut Bapak, kenapa Jakarta nggak bisa banjir? Sementara Padahal Belanda Belanda enggak, Pak. Belanda paling di bawah. Padahal Ketinggian Belanda di bawah daratannya di air. bawah. Jadi begini, sesuatu hal seperti saya cerita nih ya, saya tinggal di Condet. Condet itu nggak jauh dari Kali Ciliwung. Nah, di mana penyebab dari kebanjiran ngeluapnya Kali Ciliwung dan sebagainya, itu ya betul tadi yang dikemukakan oleh Pak Ade itu. Pertama, serapan airnya. Lalu kedua, kebanyakan masyarakat itu buang sampahnya juga sembarangan. Sampah. Nah, biasanya kan lebih tertib jaga kesehatan. Namanya sampah, yang namanya di DKI ini, itu tempat pembuangan sampahnya memang jauh di Bandar Gebang. Lalu di sekitar dekat Bekasi sana. Bantar Gebang. Bantar Negara Gebang. Malu. Nah, jadi dengan kebersihan, bagaimana masyarakat di seputaran kayak di lingkungan DKI itu kebanyakan kadang-kadang seperti kayak di lingkungan tempat saya. Itu orang buang sampah, masukin ke dalam gerobak, lalu kadang-kadang dia sudah tidak ada tempat pembuangan sampah,
terus digantung itu sampahnya. Digantung, Pak. Digantung Pagar. sampahnya Jual di pagar. Di pagar. Oh, Di pagar, digantung di di pagar, pagar. Pak. Oh, Nah, dahsyat terus sekali. ada orang kelurahan ngambil sampah itu, kalau seandainya dia nggak dibayar dalam kurun sebulan misalnya ada kekurangan, dia nggak mau ambil itu tukang sampah. Nah, jadi diambil sama kalau seandainya bulanannya lancar, Ajib, ya. diambil Kalau enggak, lalu ya dibiarkan dibuang, saja. kalau enggak dibiarin. Kalau nggak gitu loh. dibiarin di situ kering. Nah, Bagus padahal gantungan sampah ya. Bisa jadi hidup nah, baru. bagaimana keindahan kota ya? Kita lihat sendiri banjir di kota besar seperti Jakarta ini, di Sudirman, Tamrin, nah, genangan airnya banyak. Nah, begitu airnya sudah ngeluap, tuh di sampah-sampah juga ikut ya, apalagi di kali-kali tuh. Ikut naik dia, sampahnya tuh menjadi bagian dari problem. Bukan hanya itu saja, nantinya dampaknya juga berpenyakit, nah dan sebagainya. Itulah yang jadi problemnya, sehingga kebersihan kurang terjaga. Dan Jakarta sendiri kita sudah tahu, kehidupan di Jakarta ini banyak orang kehidupan yang memang kita nggak bisa melihat sampai sejauh mana masyarakat ini memahami dari sisi kebersihan dan sebagainya. Faktor-faktor itu yang harus kita. Nah, saya juga lihat ini ya, mungkin Gimana, Pak? sederhana mungkin ya. Misalnya saya makan permen ini, Iya. kan kecil itu. Saya buang aja itu. Ini Sederhana loh kan? keseknya Kan ya. kecil, Pak. Kecil ya? Nggak apa-apa dong Nggak berarti. apa-apa ya, pikiran kita gitu. Ada kertas segini saya buang aja itu. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Pak. Kan Tapi kecil, ketika Pak. kita lihat penduduk Jakarta 10 juta orang, bisa dibayangkan. 10 Kertas juta yang kecil kali itu selembar kertas ada segini. 1 juta orang makan permen dibuang sembarangan. Itu banyak gitu. Udah bisa jadi banjir bungkus. Boneka dibuang, kertas Iya sih. dibuang. Mungkin kita makan minum makanan yang Makanan ada ringan ya, Pak, botol. ya. botol atau yang kaleng Oke. aluminium, buang aja itu sederhana kan. Coba ada 500.000 orang aja yang buang. berpikir Nggak nggak apa-apa apa-apa, itu udah berapa truk itu. Berarti dia mau Waduh. ngomongin kesadaran ya. Kesadaran Emang sangat. Nah. masyarakatnya sendiri yang perlu dididik Emang kali Pak. kurang ya, Heeh. Jeng, Nih ya, masyarakat Jakarta nih salah satu contohnya. Saya ini nih, Pak. masyarakat teladan, pemirsa. Bohong. Saya tidak pernah buang Bohong. sampah sembarangan. Bohong, Saya pemirsa, selalu buang bohong. sampah itu di rumahnya Jeng Sinta. Oh jadi gitu. Karena dia deket Bantar Gebang, pemirsa ya. Gitu. Enak aja. Aduh. Ini kebun jeruk. Pak, kita mau tanya nih Pak. Biasanya saya lagi naik sepeda nih Pak, atau naik motor. Kadang nih Pak, saya lihat mobil ada yang buang tisu Pak. Nah, Hampir kena muka saya Pak. Itu kan bahaya Pak. Menurut Bapak, bagaimana sih Pak tindakan seharusnya Pak jika kita mau membuang sampah di dalam mobil? nah mungkin solusi kita harus ada tempat sampah atau minimal kalau saya nih kantongin aja deh. Nanti Tunggu tempat cari saya tempat buang. sampah ya Pak. Atau kalau kita sederhana sekali ya, jalan tol itu. Ada tulisannya, kalau kita perlu struknya bisa diminta, kalau nggak minta kita nggak dikasih kan. Tapi yang mereka ambil, buang, itu kayak kupu-kupu tuh. Buat pagi-pagi kan, atau siang itu. Itu kan nilai kecil ya. Tapi kalau udah dibuang yang cuma struk kecil aja, berapa ribu, berapa ratus ribu. Sejak Jakarta orang naik tolnya, dan pasti dapat struknya itu. Itu bisa dibayangkan itu. Bener-bener ya. Apalagi kalau udah hujan tambah parah Jadi lah masa itu. dari sampahnya. kecil. ya. Dari kecil, kalau nggak ada tempat sampah, kantongin atau cari dulu seperti itu. Kantongin dulu Jeng. Iya. Main buang Lu sampah aja masuk sih. kantong gua aja Pak. Semua Kantong sampah di lu kantong. gede, Jeng. Sampah kantongin dulu ya Pak ya. Kantongin dulu Jeng. Jadi Balik asal lagi nih buang. Pak ke banjir. Dari tadi kita ngomongin sampah-sampah nih kan, sama kesadaran masyarakat. Kalau di Jakarta sendiri kan Jakarta luas nih Pak ya. Kira-kira sebenarnya titik-titik banjir itu di mana aja sih Pak? Kalau saya lihat cenderung memang Banjir ya. yang secara umum kita lihat itu di pinggir bentangan sungai. Kemudian daerah-daerah yang rendah. Ancol. Mikir Ancol. Ancol tuh nggak Kemudian yang banjir. Pak Marta katakan tadi, kemudian ada juga wilayah-wilayah yang memang tidak terserap airnya. Kalau saya lihat secara umum hampir semua di Jakarta terkena air. Bahkan saya tinggal di Tebet pun di pinggirnya kena banjir. Oh, Saya berpikir gini, nggak apa-apa di sana banjir. Tapi ketika saya ada kepentingan mau lewat tempat tersebut pasti nggak bisa. Jadi memang kepentingan bersama itu lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi kita. Kesadaran masyarakat. kesadarannya ya. Nah, gimana sih Jeng? Makanya sadar, bangun. Saya sadar pemirsa, saya adalah warga negara Indonesia yang baik. Kius nih Cius, apa? kalau gitu kita mau Tapi tanya sebenarnya, nih.
Biasanya kan pemirsa kena banjir dong. Pasti ada pengalamannya dong. Kita mau tanya nih. Menurut Pak Marta dan Pak Ade, gimana sih Pak pengalamannya? Ada Pernah pengalaman kena banjir banjir nggak, Pak? gak sih? Pak? Pengalaman Mogok. pengalaman saya Parah. banyak ya. Banyak jadi apa Pak? Tukang banyak ojek kena payung, banjir. Pak? Bukan. Pertama saya punya pengalaman di lingkungan tempat tinggal saya di Condet Cililitan itu yang seputaran kali. Saya tinggal di sana, kebetulan di lingkungan tempat tinggal saya itu banjir tuh naik. Jadi ngeluap itu Meluap, di Ciliwung. Wah. Nah tentu saya kebetulan di lingkungan tempat tinggal saya sebagai sekretaris RT. Nah jadi saya terpanggil lalu ikut tim SAR ya yang pakai kapal perahu karet itu. Nah dia keliling ngasih info kepada yang di rumah-rumah itu agar segera ngungsi gitu loh. Karena ketinggian airnya udah cukup bahaya, mengkhawatirkan. Katanya sedengkul, Pak. Iya. Sedengkul pancoran itu. Pak. Terus bahaya. dia Kolam berenang. suruh kita datang kasih kesadaran terus dia suruh dibawa pergi ke pengungsian. Kadang-kadang kesadaran dari si warga ya. Ada nenek-nenek, ada yang udah lanjut usia segala macam. Enggak lah, aku di sini aja dan sebagainya. Nah, ada sesuatu hal lain setelah dia nggak mau, kita juga yang datang untuk nyerahin makanan apa segala macam. Maaf gitu. nih Pak, Oke, ternyata waktu kita untuk segmen 1 dipotong Pak. Dihabiskan dulu Udah, ya. dihabiskan. Nanti Kita makin lanjut seru Pak lagi di sini ya. Pak. Kita cerita lagi Pak setelah ini ya. Setelah pesan-pesan berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami. Jangan kemana-mana. Mantap. This is Tommy. He likes to listen to all genres of music, but he's unhappy. He wants to watch a variety of music programs that cover all genres, but he wants to hear and see live music. He likes to get info about music and he wants to get them online, because till now he haven't heard about Binus TV. This is what you will get in www.binus.tv. Current music videos, interesting and exciting music info, genres including national and international music, and it's diversely you. Want to learn more? Because it is our top program that features live acoustic. Music Hit List is a music chart that covers all genres.
Big Clip features a variety of music videos. Asian Beat and Hangguk Daebak both covers Asian music genre. So now, Tommy can be happy again. Because he got wide variety of music videos, he gained loads of music info, and our programs surely are entertaining. And what about you? Watch and listen to the music on www.binus.tv. Kamar tadi percepat. Apalagi nih ntar? Video Pak ini Pak. Video juga. Sampahnya banyak bener ya Pak? Ya, ini tadinya kan dikumpulin, sono pakai peko. Sekarang terus pakai ini, pakai alat ini. Kalau sini tergantung pompa. Kalau pompanya jalan juga banjir. Harus diakui, banjir merupakan bagian dari kehidupan di Jakarta. Setiap tahunnya, warga Jakarta selalu siap menyambut banjir, biasanya di awal tahun. Tahun 2002, banjir besar melanda hampir 1/6 wilayah Jakarta, seluas 100 km persegi. Aktivitas bisa dikatakan lumpuh dan mengakibatkan kerugian senilai lebih dari 5 triliun rupiah. Dibutuhkan waktu selama lebih dari sebulan untuk mengembalikan kondisi normal Jakarta. Banjir ini juga menelan korban jiwa sebanyak 80 orang. Tahun 2007, banjir besar kembali menenggelamkan Jakarta akibat hujan deras selama 2 hari di wilayah hulu dan di tengah kota. Luasnya banjir kali ini mencapai Istana Negara. Roda ekonomi negara sempat terputus, mengakibatkan kerugian materi dan finansial senilai 10 triliun rupiah. Sebanyak 2,6 juta orang terkena dampak langsung, serta 340.000 orang harus mengungsi dari tempat tinggal mereka. Banjir kali ini menyebar bibit penyakit seperti diare, demam berdarah. Lucu Bu. Ya ampun. Ini airnya juga nih. Air ini campur. Air ini campur. Ya. Kan udah bersih Pak, kalau pakai air ini kan sama aja Pak. Jadi udah nggak kaget lagi Pak. Iya. Nggak gatel setiap hari. Kota Jakarta, ibu kota Indonesia, bisa dikatakan sebagai kota megapolitan dengan aktivitas yang tiada hentinya. Dengan luas wilayah sekitar 650.000 km persegi, ada sekitar 9 juta orang tinggal di kota Jakarta. Namun di siang hari, angka ini bertambah menjadi 12 juta jiwa. Suka atau tidak, jumlah penduduk Jakarta terus bertambah, sehingga kepadatan semakin meningkat. Biaya kehidupan naik, pendapatan menurun, mengakibatkan meningkatnya pengangguran dan menurunnya kesejahteraan. Bisa dibayangkan ada sekitar 3 juta orang bolak-balik ke Jakarta setiap harinya untuk melakukan aktivitas kerja. Walaupun kehidupan sangat keras dan kejam, namun orang terus berdatangan untuk menetap di Jakarta. Diperkirakan sekitar 250.000 orang pendatang baru dan menetap di Jakarta setiap tahunnya. Ini berdampak pada menurunnya daya resapan air sehingga saluran air tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Iya pemirsa. Wah. Tadi kita udah lihat ya videonya seperti apa. Keren ya, Jeng. Keren banget. Gak Ngerti keren, nggak, sebenarnya Jeng? sedih, sebenarnya sedih. Itu keren. Kapan lagi mau lihat sampah segitu banyak? Ngaco. Tapi enggak ya? sebelum kita ngebahas soal video yang tadi nih, Hah? mau kembali ke Pak Marta. Tadi iya. gimana Pak Oh iya, ceritanya gimana tuh, tadi Pak? lanjutannya? Sudah ramai banget tadi kan? Jadi saya lanjutin ya, bahwa saya itu bantu, jadi tuh air tinggi, terus pakai perahu karet, lalu saya di atas perahu karet, terus dayung, yang pada awalnya sebelum air naik itu kalau bisa dilewatin ya, itu tinggal dayung. Nah, berikan kesadaran kepada masyarakat di lingkungan untuk dia segera kita Ngungsi selamatkan. ya? Ngungsi deh, kita bilang gitu. Enggak, saya nggak mau ninggalin rumah saya. Tapi rumahnya kebanjiran ya, Iya. Pak? Tinggalnya di mana? Kelelep. Kan ada rumah yang satu yang kelelep di atas rumah. Lalu dia punya 2 lantai. Nah, dia di lantai 2. Nah, karena antisipasi banjir itu sekarang masyarakat itu bangun rumah bertingkat. Nah, dengan 2 rumah dia antisipasi banjirnya, lalu dengan dia di tingkat 2, terus air tuh tetap ada, tetap kebanjiran di bawah. Kadang-kadang untuk safety dia mengamankan perabot-perabot dia barang yang di dari rumahnya itu dia naikin ke lantai 2. Waduh, berarti Kreatif. ya. Pemirsa kalau mau cobain tuh pemirsa kolam renang gratis ya kan? Iya bener loh, di lantai 1 bisa buat berenang, lantai 2 langsung tidur ya. Selama banjir di atas deh. Aduh. Lalu ada lagi pengalaman saya bahwa kalau sudah kena banjir itu benerinnya, bersih-bersihnya itu nggak bisa makan sehari, bisa seminggu. Oh, bisa seminggu, Nah, Pak. nah lalu kalau seandainya sudah air itu kemakan dengan misalnya untuk tidur dan sebagainya, udah nggak bisa kepakai, itu dibuang. Nah, jadi begitu pas dibuang harus beli baru, misalnya alat tulis, lalu kasur, kursi segala meja, udah lapuk macam. kali, Pak, ya. Jadi kalau yang sudah terbiasa dengan banjir itu dia kayak kursi kayak begini terus Ditaruh di kelelep lantai sama 2. air, nah susah gitu loh. Jadi itulah. Jadi diharapkan kesadaran masyarakat itu atau orang yang tinggal di wilayah di DKI mengantisipasi dari segi kebersihan, lalu sampah. Sekarang itu kan ada tuh kotak sampahnya itu ada yang kering sama yang basah gitu. Oh, organik sama non. Iya, gitu iya loh. tuh bener sekali. Tahu nggak, Jeng? Pak perlu ditanya lagi. Pasti nggak tahu. Organik itu yang bisa apa sih didaur ulang ya? nggak sih? Terurai. Iya kan ya terurai Bisa maksudnya. terurai itu. Iya. Jadi pemirsa juga harus Ngerti. perhatiin ya. Sampah itu kalau yang kering buang yang kering, basah yang ngebasah. Iya. Tapi kebanyakan tempat sampah di Jakarta belum misahin tuh. Hah? Baru sebagian kecil loh. Cuman yang di kering dan kota-kota yang besar. basah. Yang jelek dan yang cantik gimana? Oh, enggak dong pemirsa. Aduh. Nah, Oke deh, begitu. Apa? Ternyata ceritanya luar biasa ya. Tapi juga Pengalaman kalau ya. kita lihat udah dipisah organik dan non organik, kadang-kadang hanya di tempat kita, tapi ketika dibuang dicampur lagi tuh. Oh, dicampur lagi, Pak? Harusnya ada 2 kendaraan kan? Oh iya ya. Kendaraan Oh yang iya, namanya Pak, ya. organik dan yang non organik akhirnya terpisah. Sama aja bohong dong. Tapi udah dipisah nanti di pool lagi di gerobaknya atau di truknya gabung lagi. Sama aja bohong dong. Nggak guna dipisahin Nah juga. itu, Kita udah itu mikir juga padahal. masalah juga tuh akhirnya. Wah tuh mungkin Pak Jokowi nongol. Ya. Hah? Apa hubungannya? Nongol. Pak Jokowi nonton. Jeng. Nonton. Kalau Pak Amin. Jokowi nonton langsung aja tuh Bisa Pak. jadi solusi. Mobilnya Pak adain 2. Nah, iya. Iya enggak. Nah, ya udah Pak. Tadi kan ada tuh Pak tentang video tadi Pak. Wah, menurut Bapak
Kayak gimana sih Pak keadaan Jakarta? Komentarnya Bapak soal video tadi nih. Ya, Pak. saya lihat sih dari saya lahir di Jakarta nggak berubah Jakarta ya. Nggak berubah ya Pak? Memang harus kuat regulasinya. Tanpa ada kekuatan kita untuk menetapkan ini nggak boleh, ini boleh dan sebagainya. Yang saya katakan tadi ya, ketika kita tahu Jakarta ada rawa bening, rawa bilar, rawa bebek, rawa buaya, itu udah nggak ada lagi. Berarti kan yang skop besar lagi. Jadi penyelesaian banjir itu nggak hanya Pak Jokowi, tidak hanya RT RW, tapi memang sudah simultan semua wilayahnya. Bahkan Jakarta sendiri ketika tidak hujan, ketika di Bogor hujan, itu kan banjir juga. Oh, banjir Kiriman gitu Pak? Karena kan orang Bara juga ya, orang Bogor itu. Saya nggak ngirim apa-apa. Banjir aja udah hebat ya Pak ya? Ngirim duit kagak, ngirim air, jadi banjir Wah, lagi kan. dahsyat. Kacau. Ini tadi kan di video tadi tuh Pak ya ada banyak banget tuh ya masyarakat Indonesia, masyarakat Jakarta endingnya. Dari luar endingnya datang lagi ke Jakarta, Iya. datang lagi ke Jakarta. Jadi sebenarnya buat masyarakat yang baru-baru itu nih Pak, sama yang lama-lama juga, ada nggak sih yang namanya sosialisasi pemerintah gitu yang ngomongin soal banjir, ngomongin soal sampah Mungkin yang solusi terutama juga gitu Pak, mungkin nyuluhan. solusi juga, Saya lihat apapun itu adalah kebijakan. Karena Jakarta adalah gula. Jakarta gula? Gula. Semut akan datang. Kemanapun akan datang. Oh iya ya. Oh iya betul. Selama Jakarta sebagai sumber ekonomi yang memang mereka rindukan akan datang terus. Harusnya ada juga pembangunan di luar Jakarta, di Jawa Tengah, Jawa Timur. Sehingga orang nggak hanya bermodal ke Jakarta, tapi juga ada. Saya yakin lah orang-orang yang datang Jakarta itu semuanya untuk dapat uang. Iya sih Pak. Untuk dapat uang. Bener banget sih ya. Betul banget. Pemulung dari daerah, tukang minta-minta dari daerah. Tukang minta-minta itu kayaknya banyak duit ya tuh. Itu profesi Pak. Iya kah? Jadi ketika pemerataan itu tersebar ke seluruh wilayah penyangga, itu saya sih ngelihatnya orang nggak akan ke Jakarta berlomba-lomba. Jadi emang sumber, ini gulanya sangat manis di Jakarta ini. Padahal begitunya orang yang nggak punya keterampilan datang ke Jakarta nggak dapat duit juga. Malah jadi numpuk ya. Kan maaf nih, badan gede, tatoan, itu di Jakarta tuh. Pegang pasar, jadi preman. Padahal dia bisa berdayakan kan. Iya, tenaga Pak. dia. Jadi kembali lagi ke Jakarta, di masalah banjir itu, memang solusinya harus ada kesadaran dan ada keyakinan. Misalnya sekarang ya kita udah ada pemerintahan baru ya, Pak Jokowi dengan Pak Basuki, memang harus tegas itu. Apapun pembangunan yang sudah di-plan 20-30 tahun ya nggak boleh diperuntukkan. Pak melanggar semua gitu. Tambah lagi kalau daerah itu sudah banyak mall, sudah ada konblok dan sebagainya, nggak ada biopori, udah akan banjir terus itu. Karena air secara alami akan turun aja, kan turun ya. Jadi ketika di daerah yang tinggi, kemudian banyak perumahan di bawahnya akan turun terus. Ya tetap banjir ya Pak ya. Makanya orang berlomba-lomba tinggi, ini tinggi lagi, tinggi. Main tinggi-tinggi. Pemirsa rumahnya setinggi apa coba? Coba tadi ceritakan, udah lantai 1 dulu, sekarang lantai 2. Lantai 2. Mungkin 10 tahun lagi lantai 2, lantai 3. Lantai 3, entar lah Terus tambah aja terus ya. Aduh, rumah susun lama-lama. Betul. Nah, pemirsa suka buang sampah sembarangan enggak? Itu refleksi diri refleksi jatuhnya diri ya. Jadi sebaiknya apa? Kita denda aja Pak yang buang sampah sembarangan Pak. Denda ke pemerintah Tapi maksudnya. saya yakin lah ya, karena kita sebagai manusia udah diciptakan dengan intelektual, penanganan banjir ada, pasti bisa lah ya, insya Allah ya. Tapi memang panjang waktunya. Tapi yang harus kita lihat adalah bagaimana sih kekuatan pemegang kebijakan itu memang melaksanakan peraturannya. Dan masyarakat harus didenda. Bahkan ada perda kan, buang sampah sembarangan 50.000 tuh. Tapi nggak bekerja. Iya Pak, Nggak kayaknya nggak efektif. berjalan Iya deh nggak Pak. berjalan ya Pak. Nih Jeng Sinta, saya lagi jalan Pak, dilempar sama bungkus rokok. Ya kali. Nggak didenda dia Pak, Ini parah ya. framing bener-bener. Kagak pemirsa bohong, pemirsa bohong. Ya udah deh pemirsa, nanti kita akan ngomongin banjir lagi ya, lebih jauh lagi bersama Pak Marta dan Pak Ade ya Pak. Jangan kemana-mana, masih di Rumah Demokrasi. Tetaplah bersama kami. Aduh, Jeng lempar rokok.
This is Michael. He loves to watch movies, but he's unhappy. He wants to get movie reviews and latest updates, but he's too bored to read. He wants to get fun reviews. He wants to get them online, because till now he haven't heard about Binus TV. This is what you will get in www.binus.tv. Entertaining reviews, up-to-date movie selection, exciting delivery from presenter, and it's diversely you. Want to learn more? Here's the opening of our show. The presenter changes wardrobe every week. He's quite expressive too. It's cooperating with Blitz Megaplex. So now, Michael can be happy again. Because he got entertaining reviews, he got up-to-date movie selection, our show has so much fun, and what about you? So, check it out at www.binus.tv. This is Cindy. She loves to eat and taste new foods, but she's unhappy. She needs unique and interesting culinary guidances. But she doesn't have references. She likes to explore food cooking. She wants to get them online because till now she haven't heard about Binus TV. This is what you will get in www.binus.tv. Interesting culinary exploring guidelines, food cooking process with great presentation, reliable information about product, place, and price, and it's diversely you. Want to learn more? Here's the opening of Icip Icip. The show is presented by a communicative host. It shows the cooking process of the food. There's food testing segment 2. So now, Cindy can be happy again because she got informative culinary guides. She got to see the cooking process too. Our show is visually tasty. And what about you? Join our culinary adventure on www.binus.tv. Nah, pemirsa, bertemu lagi bersama kita di Kita Rumah siapa tuh? Demokrasi. Koko Hardi dong. Dan Jeng Sinta Nah. dan tamu kita asik. Tamu kita ada Bapak Marta dan Bapak Ade. Nah, perbincangan kita makin hangat ya, Jeng ya. Panas tentang lebih banjir. tepatnya. Iya, tuh, hangat deh. Iya, Gimana jadi sih, ya Jeng? ya Tentang banjir di Jakarta, saya yakin pemirsa juga penasaran nih ya. Penasaran banget. Tadi dari video tadi saya yakin pemirsa lihat tuh ada tuh ditulis banjir kanal apa tadi ya? Timur. Oh ya, banjir kanal timur. Nah, menurut saya tanya Pak Marta deh, Pak. Menurut Bapak Marta gimana sih, Pak, banjir kanal timur? Jadi gini, banjir kanal timur itu kan satu bagian dari program pemerintah provinsi untuk mengantisipasi atau menjadikan solusi agar banjir di DKI itu bisa teratasi. Nah, itu menjadi bagian dari programnya. Nah, sisi lain diharapkan dengan pemerintahan yang baru ini, Jokowi dan Pak Basuki, berharap masyarakat di DKI ini bisa bersabar. Karena kan pada saat program dia kampanye dan sebagainya,
salah satu program itu Bebas banjir. menyelesaikan masalah banjir dan sebagainya. Mereka berdua itu kan bukan dewa, ya kan? Bukan dewa lah. Dewa Yunani. Nah, jadi dengan dia kepilih, terus tiba-tiba disulap, Jakarta nggak selesai. banjir. nggak Miracle banjir. happen. Kan tidak seperti Tapi gini, itu. Pak, Keajaiban kadang-kadang terjadi. Jakarta mau cepat, mau instan. Iya. Ya, kita Lihat mau instan, prosesnya ya. dia nggak lihat. Tapi proses itu kita harus menyadari. Pertama, sosialisasi masyarakat, pengertian terhadap kebersihan, pembuang sampah dan sebagainya. Dan masyarakat itu harus memahami dalam konteks sejauh mana dari sisi, kadang-kadang saya pernah lihat ya di Kali Ciliwung itu, di dekat Kalibata, saya lihat di bawah kolong jembatan itu ternyata ada orang juga yang tinggal. Ada orang yang tinggal. Yang tinggal di situ. Lalu saya lihat satu keluarga. Nah, seperti kita sambung tadi tuh. Orang datang berbondong-bondong, kayak ada magnet ya, seperti ada semut tadi. Nah, dia melihat bahwa seolah-olah macam Jakarta ini surga dunia. Gudang duit. Nah, Gudang surga duit. dunia yang orientasiin terhadap duit itu tadi. Dia mendapatkan aktivitas kerjaan segala macam, apapun yang kerjakan, badan gede terus jadi preman udah dapat duit gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu adalah hal yang kita harus mengkaji bagaimana hidup di Jakarta dengan kepadatan penduduk dan sebagainya, dia tinggal di pinggir-pinggir kali dan sebagainya, lalu buang sampah juga sembarangan. Nah, hal-hal yang seperti itu menjadi bagian daripada hambatan. Nah, kalau seandainya dari masyarakat di DKI menyadari hal-hal itu, bukan hanya dia minta bantu pemerintah daerah menjadikan cari solusi, tapi dia harus menyadari bahwa kesehatan menjadi prioritas utama. Lalu buang sampah juga ya. Setelah itu ada tempat pembuangan sampah terakhir ya, TPS-nya. Kalau seandainya di Bantar Gebang itu sudah penuh, Pindah ke rumah Jeng Sinta. cari tempat yang lain dan sebagainya. Lalu bagaimana sampah-sampah yang seperti yang basah dan yang kering itu tadi bisa didaur ulang misalnya. Nah, yang kering-kering itu dibuat satu hal yang kreatif dan sebagainya, menjadi bagian dari solusi. Sehingga jangan sampai banjir sudah terjadi, lalu jadi istilahnya kayak merakyat ya. Setiap tahun itu nggak sah kalau nggak banjir gitu. Apalagi di setiap Jakarta tahun itu gitu. nggak sah kalau nggak banjir. Jadi budaya ya, jadi Itu dia tradisi, Serius ya, Pak? kesenangan, hiburan bahkan. Oh, hiburan, Pak. ada kolam renang gratis. Berenang Yuk gratis ya, Pak. praktikan ya, misalnya banjir itu ya, itu yang nonton banyak itu. Yang nonton banyak, Pak. Wah, pemirsa nonton nggak kalau banjir? Jangan. Ingat ya Kasih pemirsa, solusi, sehat itu pemirsa. pangkal kenyang. Hah? Apa hubungannya? Kok ada Apa hubungannya sehat? Kan tadi Pak Marta bilang kesehatan, Jeng. Kesehatan itu nyarunya ke kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan. bukan sehat, bukan pangkal kenyang. Oh, bukan. Ya pokoknya pemirsa jangan buang sampah sembarangan lah ya. Intinya, tuh bener. Ya, jangan buang sampah sembarangan, ingat. Ya udah, lanjut, Jeng. Mau nanya apa nih ya? Nanya apa dong? Si Jeng gimana sih? Jadi kalau menurut Pak Bapak saya lupa ya, Ade. Pak Ade, ya ampun maaf Pak. Aduh. Menurut Pak Ade nih, ya sebenarnya dari pemerintah itu peran apa sih yang mereka lakukan gitu kan biar menangkal banjir ini nih? Ya kalau saya lihat nggak bisa sekali waktu ya. Mungkin saya yakin juga ya ketika Pak Jokowi memimpin 5 tahun yang akan datang, solusinya akan selesai ya. Memang harus simultan terus. Itu menjadi proyek nasional dan itu memang ada jangka panjang yang sangat jauh sehingga masyarakat juga tersadarkan dengan seperti itu. Menurut saya sih solusinya mungkin ada kerjasama lah Jakarta dengan daerah penyangga Bogor, Bekasi, Tangerang, kemudian Banten ya. Karena banjir Jakarta itu mungkin kiriman dari, karena kalau kita lihat dari struktur tanah kan lebih rendah Jakarta. Lebih rendah Jakarta ya, Pak. Jadi Tapi kerjasama tetaplah antar daerah kalau ya, kita lihat selama kita masih punya akal, kita bisa atasi banjir tersebut. Entah kapan nggak tahu juga. Tapi ada upaya terus seperti itu. BKT ya tadi ditanyakan itu salah satu solusinya. BKT tadi BKT, banjir kanal timur, kanal, oh ya timur. banjir Salah satu kanal usaha ya. barat juga seperti itu. Banjir kanal selatan, utara nggak dibuat, Pak? Tenggara, Belum itu. Timur Oh, itu belum Daya. ya? Barat sama timur aja. Oh, barat. Bahkan ketika ada BKT baik jalan timur atau barat itu kan wisata juga. Transportasi air bisa juga dipakai seperti itu. Oh iya, betul ya, Salah Pak satu ya. juga kan, salah satu upaya pemerintah nggak hanya busway, tapi juga ada daerah-daerah yang di Subway pinggir gitu. kali itu sebagai transportasi.
Berarti yang Menarik pertama memang harusnya. harus kebersihan dulu Pak. Kalau Iya. mau dijadiin tempat transportasi tapi kotor airnya warna Nah, coklat itu itu masalah juga. masalah juga. ya. Problem masalah itu. ya, pemirsa. Jadi Masalah pemirsa banget. mau nggak naik transport yang kayak gitu? Pasti nggak nggak mau kan? mau, ya. Makanya jangan buang sampah sembarangan. Hidup jangan buang sampah sembarangan. Pokoknya pilih ya. saya jadi wali kota. Kagak ada, nggak ngaruh. Udahan. Oke deh, kita tanya nih, menurut Bapak, Pak, ada efek nggak sih Pak dari setiap orang-orang yang pakai apa tuh sampah bulanan, tukang sampah Bayaran. bulanan, iya bayaran. Efektif nggak sih Pak buat menekan laju sampah Pak? Laju sampah. Iya laju sampah. Sebenarnya sih kalau kita lihat dari mereka kerja udah bagus ya, karena mengambil sampah dari rumah tangga ya. Cuma nanti ketika sudah di poolnya, di deponya, itu akan terkumpul lagi yang organik dan anorganik. Apalagi nanti udah ke tempat pembuangan sampah akhir. Tapi sekarang saya udah lihat ya, ada kesadaran masyarakat, kertas-kertas yang bermanfaat dibikin kerajinan tangan, botol-botol plastik isi ulang itu dibikin kerajinan tangan. Udah lumayan lah. Itulah Ada niatnya kenapa kesadaran-kesadarannya. dipisahin ya Pak yang sampah-sampahnya. Harusnya bisa dipisahin ya Pak ya. Harusnya. Tapi tetap sosialisasi terus karena kita kadang-kadang lupa. Ketika kita lupa diingatkan lagi ya. Sampai benar-benar ada karakternya. Ada kesadaran bahwa ini nggak boleh, ini boleh. Ya itu enggak kewajiban Atau kita gini, lah. pemerintah daerah DKI itu buat satu program untuk memberdayakan sampah kering dan sampah basah itu tadi. Dan bagaimana kreatif masyarakat dalam mengelola sampah yang tadi ya dibuat satu. Saya pernah beli ya tas ya yang namanya tas itu seputarannya itu dari Sampah dari itu ya. bungkus Dari bungkus bungkus. ya Oh, dari gitu. bungkus Bisa loh itu, bungkus iya, iya. Dijahit kayak kan. sabun dan sebagainya. Dia buat itu, saya pernah. Wah. Dan Bungkus-bungkus sisa saya beli produk itu. ya, Ya, itu masih bisa Wah, itu. iya, Pak, jadi ya. satu kesatuan. Nah, bagaimana kreativitas daripada masyarakat itu sendiri diberdayakan oleh pemerintah daerah sehingga dia dengan senang hati barangkali ya kalau diperhatikan sama pemerintah dia berbondong-bondong ngerangkul beberapa orang ya orang yang buang sampah itu atau yang bawa sampah itu tadi. Nah, itu menjadi bagian dari mitra kerjanya dia untuk mendapatkan produk-produk itu. Jadi dia mau mendaur pilih-pilih. ulang. Ya. Kalau saya lihat gini Pak Marta, kerjasama. mungkin dimulai dari RT, kan Pak Marta sekarang Ya, RT itu. dari RT bisa. Jadi rumah tangga, ibu, bapak, siapa yang punya sampah, ini kantongnya. Iya. Kemudian nanti ada anak Karang Taruna, Iya. ada yang putus sekolah, dibikin kejadian tangan. Setelah itu diberdayakan lagi, dikasih ruang oleh pemerintah untuk pameran. Iya. Dikasih ruang pemerintah untuk ekspor. Iya. Karena kan kalau kita lihat di negara-negara barat, lebih yang suka yang daur ulang kan. Saya rasa itu akan lebih efektif ya. Karena kalau memang Jokowi kan yang namanya pemerintah itu program 5 tahun masa jabatannya dia. Nah, kalau memang mungkin pada saat pilkada kemarin dia menyampaikan program seperti itu, nah itu langkah-langkah tahapan yang akan dilakukan adalah bagaimana sampah yang setiap hari selalu ada ya dan selalu dibuang dan kadang-kadang di pembuangan sampah terakhir itu juga suka numpuk. Nah, dia coba mencarikan solusi untuk memberdayakan sampah-sampah itu. Apakah kayak seperti misalnya plastik ya, Plastik. atau dari aqua. Nah, kadang aqua yang udah dibuang terus diambil lagi, terus didaur ulang. Nah, terus dikirim ke pabrik. Nah, dia buat satu konsep lagi. Jadi perputarannya itu terus rutinitasnya jalan seperti itu gitu loh. Tapi kalau daur ulang botol aqua kayak tadi Pak, emang higienis ya? Saya ngeliat ya, Higienis. Ini emang lidahnya nih Indonesia, pemirsa. bawa lidah Higienis. Indonesia. Saya jeng. Higienis. Saya jeng. Oh iya, Jeng. Saya jeng. Jadi nggak Oke, usah Jeng. berlogat-logat Ya, oke, bule oke. ya. jadi kalau saya lihat dari Pak Marta tadi itu, pertama mulai dari rumah tangga. Iya, Pak. Pembagian plastik, kemudian kompos dan sebagainya. Kemudian untuk yang skala besarnya, produk-produk minuman, harus mereka kumpulkan lagi. Mereka kumpulkan lagi, beli lagi dari pemulung, kemudian didaur ulang lagi, dibikin biji plastik, kemudian dibuat produk lainnya. Itu harus juga. Jadi antara rumah tangga dengan produsen yang memang membuat sampah harus juga dimaksimalkan untuk mereka sadar juga. Kan mereka jual, kemudian ada orang buang, selesai udah. Sementara sampah plastik kan ratusan tahun tuh baru hancur.
Oh, plastik ratusan tahun ya, Ratusan betul udah sekali. terurainya ya. Tapi kalau misalnya dibuat biji plastik lagi, dibuat lagi apa ember atau sendal dan sebagainya yang bahan produk produksi plastik lebih bagus lagi. Itu saya rasa solusi yang paling baik ya, memberikan satu input kepada pemerintah daerah ya, terutama pemerintah yang baru ini, Jokowi sama Basuki Dan juga Pak Ahok. produser Ya, sama produsen pabriknya. agar pabriknya memberdayakan sehingga masalah sampah itu bisa teratasi. Apalagi banjir. Karena problem utama dari banjir itu karena sampah. Karena sampah, betul. Iya. Permasalahannya sampah intinya. Sampah ya. nih, makanya tuh pemirsa kalau mau buang Sampah. sampah, buang kemari ya. Jangan. Biar di sini aja yang banjir, Jakarta enggak aman jadinya. Waduh. Nggak Udah. terasa ya. Ternyata sudah 60 menit kita ngobrol-ngobrolin cuma Sudah soal 60 sampah menit sama banjir. soal sampah dan pemirsa. banjir. Jadi udah banyak banget kan sarannya tadi ya, kesehatan ya Pak. Sadar diri juga dong pemirsa, jangan buang sampah sembarangan. Intinya emang refleksi diri ya, karakter diri itu perlu loh. Perlu sekali. banget. Jadi masyarakat Jakarta nih terutama, jangan buang sampah sembarangan. Betul, jangan buang sampah sembarangan. Kalau gitu kita Apa? Kita mau di sini terus sih, tapi nggak bisa. Kita mau closing pemirsa. Kita mau pamit sama pemirsa. kita mau pamit. Sebelumnya kita mau bilang makasih untuk kehadiran Iya. narasumber kita kali Sama-sama. ini. Kepada Bapak Ade Terima dan Mbak kasih buat Marta. lo udah nemenin Ya, kita thank you ya ngobrol Pak. di sini. Ya, Dan mudah-mudahan teman-teman pemirsa yang di media rumah. seperti ini Iya. sebagai sarana untuk kesadaran masyarakat dalam membuang sampah dan menjaga banjir tentunya.